Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Sulistia Adini dengan NIM 2210301054. Di sini saya dari Prodi Fisioterapi kelas A5 dari semester 3. Sebelumnya izinkan saya membawakan kultum dengan berjudul Emansipasi Siti Walidah dalam memperjuangkan hak perempuan. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga hari kiamat kelak. Siapa Siti Walidah itu? Siti Walidah yang merupakan istri pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir pada tanggal 3 Januari 1872 di daerah Kauman, Yogyakarta. Tidak hanya sebagai seorang istri pendiri Muhammadiyah, istri Walidah juga seperti Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak perempuan pada masa tersebut. Kehidupan Siti Walidah tidak berjalan dengan mulus dalam memperjuangkan hak perempuan. Bangsa Indonesia pada abad 20, Siti Walidah terkenal setia pada suaminya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan ini setelah kepergian suaminya pada 1923, dia terus aktif di Muhammadiyah dan Aisyah. Siti Walidah memiliki empati besar kepada perempuan di Indonesia, terutama pada unit usaha batik di Kauman, yang tempatnya terdapat pada tempat tinggalnya dahulu. Kauman merupakan pusat batik pada masa itu dan industri yang terus meningkat menjadikan daerah Kauman sebagai pusat batik yang terkenal pada zamannya. Sehingga banyak buruh dan dari luar kota datang ke Kauman, dan seiring berjalannya waktu banyak buruh batik dari luar kota Yogyakarta yang menumpang di kawasan tersebut. Sehingga terbentuklah masyarakat yang diberi nama Ngindungan. Siti Walidah mendirikan sebuah perkumpulan pengajian yang dikenal dengan Maghribi School. Dalam organisasi tersebut, beliau memberikan pengajaran pada buruh perempuan melalui pengajian agama yang diadakan setelah mereka bekerja, yaitu setelah waktu maghrib. Oleh karena itu, mereka diajari pengetahuan agama, membaca dan menulis. Siti Walidah memiliki tujuan agar perempuan di Indonesia itu memiliki sikap jujur dan tidak merasa kecil hati, karena merasa bahwa perempuan itu selalu berada di bawah laki-laki sehingga menganggap dirinya bodoh dan budak dari kaum laki-laki. Di dalam organisasi yang diberi nama Maghribi School tersebut, Siti Walidah memberikan sebuah asrama, sebuah tempat tinggal. Dan dalam perjalanannya, Siti Walidah mendidik seluruh murid putrinya, dan beliau menyampaikan petuah ketika kelak muridnya menjadi seorang istri harus berpenampilan sederhana dan tidak silau pada kilauan perhiasan, sampai beliau juga mereka meminjam pajak tetangga hanya agar terlihat cantik. Jadi beliau itu memberi pesan kepada murid-muridnya agar kelak jika murid-murid menjadi seorang istri itu berpenampilan sederhana, walaupun jangan sampai pinjam hanya untuk terlihat memukau. Kemudian beliau juga berpesan, wanita jangan memiliki jiwa kerdil.
tetapi berjiwa Sri Kandi. Apabila wanita itu minta bermacam-macam, menunjukkan bahwa mereka itu miskin. Kiranya seperti itu yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Kemudian, menurut Siti Walidah, pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam membangun sebuah nilai-nilai kepada generasi muda perempuan pada masa itu. Anak-anak yang berada dalam asrama dibimbing dalam pendidikan dan mengenal lingkungan muridnya tidak diperkenankan untuk menutup diri dari masyarakat luas, karena menurutnya hal ini merupakan suatu dampak negatif. Kemudian, beliau mengajak untuk melakukan sebuah kunjungan ke panti jompo maupun tempat pemelihara anak yatim. Dengan melakukan aksi tersebut, terbentuklah rasa empati perempuan untuk saling mengasihi dan saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, kemudian perjuangan Siti Walidah berujung dengan manis, di mana murid-muridnya dibimbing Siti Walidah menjadi pionir Aisyah, organisasi wanita di bawah bendera Muhammadiyah. Aisyah merupakan sebuah organisasi yang embrionya muncul dari kursus, pengajian, dan sekolah untuk kamu perempuan yang diadakan oleh Sopo Tresno. Nah, Sopo Tresno ini adalah bagian dari organisasi Muhammadiyah tahun 1917. Organisasi perempuan ini mengubah namanya Aisyah, sebelumnya diusulkan dengan nama Fatimah. Perkumpulan perempuan ini tersebut akhirnya menjadi organisasi yang formal, yang telah dikelola sendiri oleh kaum perempuan dalam payung Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian, Aisyah merupakan organisasi yang bergerak pada bidang khusus untuk merespon isu tentang kaum perempuan. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi dari gerakan perlawanan atas ketidakadilan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama terhadap hak perempuan yang memberikan tempat perempuan di posisi yang bawah. Aisyah merupakan organisasi pembaruan Islam di bawah naungan Muhammadiyah. Dalam usaha organisasi yang dikenal dengan nama Aisyah ini mengajak dan menggerakkan perempuan dalam usaha untuk memahami ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Usaha tersebut dilakukan agar perempuan Islam Indonesia dalam mengembangkan potensi itu dimiliki sesuai dengan fungsi dan kedudukan sebagai perempuan yang setara dengan laki-laki. Dalam mendukung tujuan tersebut, Aisyah melakukan gerakan pembaruan pada bidang pendidikan maupun bidang politik.